Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kamalasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 kelas A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Etika Islam dalam Penerapan Ilmu Ekonomi. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, ilmu dan kemanusiaan. Yang kedua, ilmu untuk kemaslahatan hidup. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ayat dan hadis tentang penerapan etika ilmu dalam ekonomi. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu ilmu dan kemanusiaan. Berbicara manusia dan ilmu, Al-Kisah ada seorang awam yang bertanya kepada seorang filsuf, ada berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan jika dihubungkan dengan pengetahuan? Filsuf itu menjawab dengan sebuah pantun. Ada manusia yang tahu di tahunya, ada orang yang tahu di tidak tahunya, ada orang yang tidak tahu di tahunya, dan ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Orang awam itu bertanya lagi, bagaimana caranya agar aku mendapat pengetahuan yang benar? Filsuf itu menjawab, mudah saja, ketahuilah apa yang engkau tahu dan apa yang engkau tidak tahu. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, dan kepastian dimulai dengan rasa keraguan-raguan, dan filsafat dimulai dari keduanya. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semua akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang tak terbatas. Berfilsafat berarti mengoreksi diri, berani berterus terang, seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita ketahui. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang kita jalani sejak bangku sekolah dasar sampai pendidikan lanjut dan perguruan tinggi. Van Porsen yang dikutip oleh M. Anton dan kawan-kawan dalam buku Filsafat Ekonomi berpendapat, berfilsafat pertama menjelaskan dari pandang kita sendiri, kedua melakukan ikhtiar untuk bisa melakukan komunikasi secara dalam sesuai dengan kenyataan, yang ketiga integrasi dari pemikiran yang teoritis ke tindakan yang praktis. Poin yang kedua, ilmu untuk kemaslahatan hidup. Ilmu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kemajuan ilmu dan teknologi. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, manusia banyak dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Seperti halnya, ilmu kesehatan menjadikan manusia menjadi mudah mengakses kesehatan dan terpelihara dari penyakit-penyakit. Seperti dalam surah Al-Luqman ayat 20, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang bumi dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untuk menikmatnya lahir dan batin, dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan kitab yang memberi penerangan. Menurut Afruzal Rahman 2007, kata menundukkan memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, segala sesuatu yang diletakkan semua dalam kendali manusia dan dia dapat menggunakannya sebagaimana keinginannya. Yang kedua, memiliki arti suatu hukum reguler yang mengatur jalannya sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh manusia. Banyak benda di langit dan di bumi ditundukkan untuk kepentingan manusia. Banyak pula benda hidup dan mati seperti hewan, tumbuhan, gas bumi, mineral, dan hasil tambang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nikmat yang melimpah tersebut diciptakan Allah untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. Poin yang ketiga, yaitu ayat dan hadis tentang penerapan etika ilmu ekonomi. Zakat merupakan bentuk penerapan etika dalam ekonomi Islam. Dengan penyaliran zakat
berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Begitulah, kita dilarang untuk melakukan riba dan menumpuk harta. Seperti dalam surah Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu